Baiklah, anak-anakku semua, kita lanjutkan sekarang pada pembahasan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff dinyatakan dalam satu ungkapan dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL dan penurunan beda potensial IR sama dengan 0. Itu. Jadi, dalam satu rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL dan penurunan beda potensial IR ini sama dengan 0. Dinyatakan dalam bentuk persamaan sigma E ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nah, E ini adalah GGL, ya, jumlah aljabar sigma ditambah dengan jumlah I kali R, besar sama dengan 0. Nah, di dalam hukum Kirchhoff 1 ini, di dalam penerapannya, ada beberapa perjanjian yang bisa kita pakai untuk mempermudah proses. Nih, yang pertama, kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang kita tentukan, dan negatif jika berlawanan dengan arah loop yang kita tentukan. Terus yang kedua, apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan itu dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL atau E bertanda positif dan negatif jika sebaliknya. Nah, ini aturannya, ya. Saya ulangi dengan cepat. Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang kita buat atau kita tentukan, dan negatif jika berlawanan dengan arah loop yang kita tentukan. Kemudian yang kedua, apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGLE bertanda positif dan negatif jika sebaliknya. Nah, ini akan lebih jelas lagi kalau kita beri contoh. Nah, contohnya begini. Di dalam satu rangkaian tertutup, ya, kita coba buatkan dulu rangkaian tertutupnya. Contoh. Ini kita mencoba langsung loop ganda, hambatan, kemudian ini ada sumber tegangan, kaki pendeknya yang atas, di sini ada sumber tegangan, gitu. Kemudian di bawah tidak ada. Di sini ada satu buah hambatan dan satu buah sumber tegangan. Nah, ini kita hubungkan. Kemudian ke sini ada juga satu. Kemudian di sini ada sumber tegangan. Nah, di sini tidak ada. Yang ini kita sebut R1. Besarnya 2 ohm seandainya. Sementara yang ini R2. R2 seandainya 3 ohm. Yang ini R3 seandainya 6 ohm. Nah, seperti ini. Ini E1 sama dengan 6 volt. E2 9 volt. E3
12 volt. Nah, E3 12 volt. Nah, dengan menerapkan perjanjian tanda di atas, ya, jika pertanyaannya adalah tentukan kuat arus di masing-masing R1, R2, dan R3. Oke, nih kita diminta untuk menentukan R1 kuat arus di R1, R2, dan R3. Nah, seperti itu. Itu contoh bunyi soalnya. Nah, sekarang akan kita coba selesaikan berapa kuat arus pada R1, R2, dan R3. Oke, untuk menjawab soal di atas, Bapak akan gambarkan lagi yang baru yang bisa kita coret-coret. Hambatan lagi, ada potensial GR, hambatan di sini tidak ada. Oh, ada GGL. Bentar, kok jelek ya. Oh, ini kok jadi permanen gambarnya. Bapak ulangi. E1, E2, E3, R1, R2, R3. Nah, langkah mengerjakannya mengikuti ini. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu arah loopnya, ya. Arah loopnya kita tentukan dulu. Nah, arah loop ini sembarang ya, terserah ya. Nah, ini yang loop pertama ini kita buat searah dengan putaran jarum jam. Kemudian loop yang kedua berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Nah, seperti ini. Ini loop kedua. Nah, untuk membantu boleh juga ini diberi titik ya. Mulainya dari mana? A, B, C, D, E, F. Nah, seperti itu mungkin. Nah, tadi yang ditanya kuat arus pada masing-masing hambatan. Jadi yang lewat R1, R2, dan R3. Nah, arah loop
Ini kita juga bisa mengasumsikan bahwa arah arus itu searah dengan arah alur. Maka dari tegangan E1 ini dia akan keluar arus, ya, dia akan keluar arus. Mohon maaf, ini tadi keliru ya, soalnya ini yang panjang, ini yang panjang, balik. Nah, maka ini bisa kita buat ada arus yang keluar ini dari sini sebesar I1. Sementara yang dari sini ini I3 dari R3, dari E3. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff ke-1, ada dua arah arus bertemu pada satu titik, maka dia akan keluar ke sini. Ini adalah I2. Nah, besarnya I2 ini sama dengan I1 ditambah dengan I3. Nah, ini menjadi catatan, ya. I1 ditambah I3. Nah, kemudian mulai kita kerjakan. Jawab. Langkah pertama, atau kita dari loop yang pertama dulu. Dari loop 1, ini dari A ke B ke E ke F. Nah, seperti itu kita tulis rumusnya sigma E ditambah sigma I dikali F, ini besarnya sama dengan 0. Nah, seperti perjanjian tadi ya, apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan terlebih dijumpai, maka GGL akan bernilai positif. Nah, ini kita telusuri dari A, B, E, F, A. A, B, E, F, A. Nah, ini E-nya kita ketemu kutub negatif, kutub pendek terlebih dahulu. Maka E1 itu bernilai min atau negatif. E1 besarnya berapa? 6 tadi ya, min 6. Ditambah, di setiap kita menjumpai R itu, kita kalikan dengan I. I-nya I berapa di R1? I1. I1 dikali R1, nilainya berapa? 2 ohm. Dikali 2, atau kita buat persamaan dulu ya. Di sini min E1 ditambah I1 kali R1 terus turun ya, ditambah I2 kali R2 ditambah I2 kali R2 ditambah, nah ini ketemu kaki panjang dulu berarti dia positif, ditambah dengan E2. Kemudian EF tidak ada, FA sudah kita ambil di depan, sama dengan 0. Nah, sekarang E1 berapa tadi? 6. Min 6 ditambah I1 dikali R1. R1-nya besarnya 2 ditambah I2 kali R2 sama dengan 3 ohm ditambah E2. E2 sama dengan 9 volt.
sama dengan 0. Nah ini min 6 ditambah 9 itu akan sama dengan 3 ditambah I1. 2 I1 ditambah dengan 3 I2 sama dengan 0. Nah ini akan sama dengan 2 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 0. Nah ini jadilah persamaan 1. Jadilah persamaan 1. Atau untuk I2 itu sama dengan I1 ditambah I3, ini bisa juga ini dimasukkan untuk I2 itu sama dengan I1 ditambah I3. Nah ini kita ganti. Maka ini akan menjadi 2 I1 ditambah 3 I2 adalah I1 ditambah I3 sama dengan 0. Maka 2 I1 ditambah 3 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Maka akan sama dengan, ini kita tambahkan 5 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1. Nah, yang ini tadi kita anggap belum. Jadi kita punya persamaan 1. Kemudian kita tinjau loop yang kedua. Kita lanjutkan. Kita tinjau loop 2. Loop 2. Dari mana? Loop 2 itu kita mulai dari B. E, D, C, kembali ke B. B, E, D, C, B. Nah, itu. Jadi ini dari sini. Nah, gitu. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, telusuri lagi dari sini. Ya, E-nya ketemu E2. Ditambah, kita cari E-nya dulu semua. E3 ketemu min. Kurang aja, min E3. Ditambah I2 kali R2. I2 kali R2 ditambah di sini ini berarti I3. Ya, yang masuk ke sini ini I3. I3 kali R3. I3 kali R3 sama dengan 0. Nah, E2 kita masukkan. E2 tadi 9. Dikurang E3. E3-nya berapa ya? E3 12. E3-nya 12. Ditambah R2 3. I2 kali 3 ditambah I3 kali R3-nya 6. R3
3-nya 6. Sama dengan 0. Nah, 9 min 12 sama dengan min 3. Ditambah 3i 2 ditambah 6i 3 sama dengan 0. Nah, ini akan sama dengan 3i 2 ditambah 6i 3 sama dengan 3. Nah, i 2 ini bisa juga kita ganti ya. Ini untuk i 2 itu sama dengan i 1 ditambah i 3, maka 3 kali i 1 tambah i 3 ditambah 6i 3 sama dengan 3. Ini akan sama dengan 3i 1 ditambah 3i 3 ditambah 6i 3 sama dengan 3. Yang 3 ini ditambahkan. 3i 1 ditambah 9i 3 sama dengan 3. Nah, ini jadilah persamaan 2. Nah, kita punya 2 persamaan. Maaf, batuk. Nah, kita teruskan pakai hitam. Nah, sekarang untuk persamaan dari persamaan 1 dan 2, kita tulis ulang 5i 1 ditambah dengan 3i 3 sama dengan 0. Di sini 3i 1 ditambah 9i 3 sama dengan 0. Nah, ini dengan metode eliminasi. Nah, ini kalau mau dinolkan salah satu belum bisa ya. Nah, ini kayaknya ini kita kalikan 3. Dikali 3, yang ini kali 1. Maka yang ini akan menjadi 15i 1 ditambah 9i 3 sama dengan 0. 3i 1 ditambah 9i 3 sama dengan 0. Nah, ini dieliminasi dengan dikurang. Nah, ini habis. 15 dikurang 3 sama dengan 12i 1 sama dengan 0. Kok 0 ya? Mohon maaf, ini bukan 0 ini. Wah. Ini bukan 0. Ini tadi kok 0 sih? Ini min 3. Min 3. Ini min 3. Maaf ya. Nah, ini yang ini 3, yang ini min 3. Kebalik. Yang ini min 3, yang ini 3 min. Nah, ini min 9, ini 3. Sehingga ini sama dengan min 12 ya.
tapi min. Nah, gitu. Sehingga I1 itu akan sama dengan min 12/12. Nah, di sini kita dapatkan I1 sama dengan min 1 ampere. Jadi kita dapatkan I1 min 1 ampere. Nah, ketika di sini min ini ya, ini tandanya min, ini berarti arah loop yang kita tentukan itu tidak benar. Ya, ini berarti berlawanan, berlawanan dengan arah loop. Nah, dan tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa, biar aja. Berlawanan arah dengan arah loop. Nah, selanjutnya kalau I1 itu kan berarti I pada R1. Nah, untuk kita teruskan ya. Selanjutnya, untuk I1 ini kita peroleh min 1 ampere. Nah, ini kita ambil salah satu dari persamaan ini untuk mencari I1. Seandainya kita ambil persamaan yang persamaan 1 ya. Dari persamaan 1 ini dari persamaan 1 yang 5I1 ditambah 3I3 sama dengan min 3. Nah, untuk I1-nya min 1, maka ini 5 kali min 1 ditambah 3I3 sama dengan min 3. Terus 5 kali I min 1, min 5 ditambah 3I3 sama dengan min 3. Ini kita pindah ruas ke kiri, dia akan menjadi plus. 3I3 sama dengan min 3 plus 5, maka 3I3 sama dengan 2. Nah, 2. Sehingga I3 sama dengan 2/3 ampere. Tuh. Nah, untuk I1 dan I3 diketahui ya, maka untuk I1 sama dengan min 1 ampere, I3 sama dengan 2/3 ampere, maka I2 bisa kita tentukan. Kita punya persamaan tadi di atas bahwa I2 itu tidak lain adalah I1 ditambah I3. Maka I2 sama dengan min 1 ditambah 2/3. Min 3/3 ditambah 2/3 sama dengan min 1/3 ampere. Jadi I2 besarnya sama dengan min 1/3 ampere. Nah, gitu. Jadi ini juga berlawanan arah dengan arah loop. Berlawanan dengan arah loop. Nah, ini. Jadi itu anak-anak semua ya. Sudah kita dapatkan I1 min 1 ampere, I2 min 1/3 ampere, I3 2/3 ampere. Nah, jadi seperti itu contoh untuk menghitung kuat arus yang masuk pada masing-masing hambatan R1, R2, R3 dari gambar ini.
Itu baik, mungkin itu dulu, dan nanti silakan dicatat. Kemudian jika ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ke Bapak pada kesempatan yang lain, nanti bisa kita berlatih soal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.